Oke, firman Tuhan dalam kebaktian kedua hari Minggu, tanggal 21 September. Saudara Bapak Ibu yang punya anak, senang ya karena masuk dalam musim school holiday. Jadi 2 minggu ke depan hari Senin, mungkin saudara tidak perlu bangun pagi lagi untuk menyiapkan breakfast buat anak saudara. Izinkan anak saudara bangun sedikit telat, tidak apa-apalah. Supaya mereka boleh menikmati istirahat mereka. Tapi jangan lupakan ajak mereka untuk berdoa bersaat teduh di pagi hari. Ya, untuk mencari Tuhan di pagi hari walaupun dalam masa-masa liburan. Oke, firman Tuhan hari ini judulnya adalah Rejoice, Pray, and Give Thanks. Tapi nggak berhenti di situ, always. Ya, bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur selalu. Diambil dari 1 Tesalonika pasal ke-5 ayat ke-16 sampai 18. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Kalau saudara bisa buka Alkitab saudara, Electronic Bible, saudara silahkan. Kalau bisa app yang lain ditutup, kalau boleh. Jangan tangting-tangting notification. Tapi bukalah Alkitab saudara di mobile saudara. Sama-sama yuk kita katakan sama-sama firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. 1, 2, 3. Bersukacitalah. Aduh, masih enggak. Saya perlu saudara untuk sama-sama baca firman Tuhan ini. Ya, 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini message-nya itu satu hal yang positif loh. Satu hal yang saya percaya saudara mau untuk dengar ini. Ya, sama-sama kita baca lagi firman Tuhan ini dengan kuat ya. Karena ini perintah Tuhan, karena ini firman Tuhan. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus atau Kristus Yesus bagi kamu. Itu firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Nah, kalau sudah lihat 3 hal ini nggak tahu sudah berapa kali sudah dengar firman Tuhan ini. Dan sepertinya kok quiet, simple gitu ya. Bersukacita, berdoa, mengucap syukur. Saya percaya kita sudah dengar tentang nasihat seperti ini. Tapi begitu verb, begitu kata kerja itu ditambah dengan adverb, dengan kata keterangan di selanjutnya, mulai ada satu pemikiran. Kenapa? Rejoice always. Bersukacita senantiasa. Tetaplah berdoa atau berdoa dengan tidak putus-putusnya. Ya saya tahu bagaimana berdoa. Saya tahu rasanya bersukacita apalagi dalam keadaan yang baik. Dalam keadaan saya mendapatkan promosi, jawaban dari doa. Saya tahu rasanya bersukacita, saya tahu bagaimana bersukacita. Tapi apakah itu yang firman Tuhan akan kita pelajari hari ini tentang kata sukacita? Lalu di dalam segala hal bersyukur, mengucap syukur. Mengucap syukur sekali lagi kalau kita berhadapan atau kita menerima hal-hal yang baik dalam hidup kita itu mudah, setuju? Tidak sulit. Tapi apakah benar kata mengucap syukur dalam segala keadaan, dalam segala sesuatu? Itu hal yang perintah Tuhan yang memang kita bisa lakukan. Ada satu idiom dalam bahasa Inggris katakan too good to be true. Too good to be true. Rejoice, ya bisa saya rejoice, tapi kalau always, berdoa, ya saya tahu berdoa sebagai anak Tuhan. Tapi kalau berdoa dengan tidak putus-putusnya, gimana maksudnya? Berdoa dengan tidak putus-putusnya. Apakah saya harus dengan sikap doa, sikap berdoa, tutup mata, lipat tangan, tak putus-putusnya? Dan yang ketiga, dalam segala keadaan, Tuhan mau kita mengucap syukur. Is that right? Gimana caranya saya bisa mengucap syukur dalam keadaan tidak baik? Nah izinkan firman Tuhan hari ini bicara kepada saudara. Dalam surat Paulus di 1 Tesalonika pasal 5 ini. Tapi sebelumnya saya mau ajak saudara ke semacam introduction. Tentang surat Tesalonika ini, 1 Tesalonika. Ini surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. Ini adalah surat yang paling tua, ya, artinya surat yang permulaan daripada waktu Rasul Paulus menulis. Sebelum dia nulis kitab Filipi, Kolose, dan yang lain, Galatia, ya, Korintus. Dia tulis ini surat kepada 1 Tesalonika. Kalau saudara interest mau pelajari sejarahnya, backgroundnya,
Baca Kisah Rasul pasal 16 dan 17. Kisah Rasul 16-17 tentang perjalanan Rasul Paulus. Nah, buku ini dari surat Paulus dikanonisasi jadi buku Alkitab. Itu mempunyai 4 tema. Ada 4 tema yang menjadi inti daripada 1 Tesalonika. Yang pertama dikatakan, tema yang pertama adalah ya, jemaat Tesalonika, Paulus tahu waktu dia nulis surat, mereka dalam keadaan menderita. Ya, suffering, hardship, persecution. Itu keadaan situasi yang jemaat Tesalonika hadapi. Satu poin. Dan surat ini ditulis untuk menguatkan mereka. Yang kedua, pesan Paulus adalah hidup dalam kekudusan. Betapa pentingnya anak-anak Tuhan, orang-orang percaya itu hidup dalam kekudusan. Hidup kudus. Yang ketiga, pesan mengenai kedatangan Tuhan Yesus. Parousia, kedatangan Tuhan Yesus, the second coming of Christ. Jadi waktu mereka menderita, terus firman Tuhan katakan, aku mau supaya kamu hidup kudus. Di tengah penderitaan kamu, tantangan kamu, bahkan temptation yang kamu hadapi. Kenapa hidup kudus? Karena ada waktunya Yesus berjanji mengenapi bahwa dia akan datang kedua kali. Dan poin keempat dalam buku ini dikatakan tentang nasihat-nasihat kepada jemaat. Dan itulah yang kita pelajari hari ini. Nasihat-nasihat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dalam penderitaan, saya coba kasih satu fokus di 1 Tesalonika 3 ayat 3. Dalam penderitaan. Ya, itu ada beberapa firman Tuhan saya quote. Di rumah saudara pelajari, buka kembali dan baca itu. Jadi saudara mengerti bahwa jemaat ini dalam keadaan memang hardship. Menderita. Persecuted. Ya. 1 Tesalonika 3 katakan begini. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Jadi Paulus tulis ya, supaya persecution ini, penderitaan ini jangan membuat kamu goyah iman kamu dalam Tuhan, dalam Kristus. Karena kamu tahu, ya, kesusahan-kesusahan ini memang akan terjadi, akan dialami oleh jemaat Tuhan. Itu poin pertama. Tapi yang kedua, waktu dia katakan untuk hidup dalam kekudusan, dia katakan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3. Itu kan saya kasihkan di ayat 3 sampai pasal 3 sampai 13. Sampai seluruh pasal 4, 1 sampai 12 itu bicara soal hidup kudus. Tuhan mau hidup kudus anak-anaknya. Nasihat supaya hidup kudus. Saya bacakan 2 ayat di situ. 1 Tesalonika 4 ayat 3. Karena inilah kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Keinginan Allah. Pengudusanmu. Yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Kekudusan itu penting di hadapan Tuhan. Aku menghendaki hidupmu kudus. Kemudian ayat 7-nya di 1 Tesalonika 4 ayat 7 katakan gini. Allah memanggil kita, Allah memanggil Anda semua termasuk saya, ya, bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Betapa pentingnya Tuhan menghargai melihat kekudusan hidup daripada anak-anaknya. Ya, menjelang hari Tuhan, Tuhan kasih pengharapan. The second coming of Christ. Tapi sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Baik itu dalam waktu dia akan datang seperti waktu dia datang pertama kali. Atau kita dipanggil terlebih dahulu. Kita selesai dengan hidup kita berjumpa dengan dia. Dia mau kita hidup dalam kekudusan. Itu tema daripada 1 Tesalonika. Nah, tapi khusus dalam tiga nasihat firman Tuhan yang kita pelajari ini. Waktu tema diberikan kepada saya mulai baca juga. Saya compare juga dengan surat-surat Paulus ini. Dan saya menemukan beberapa konsistensi. Beberapa message yang sama yang Paulus sampaikan kepada jemaat yang lain di luar Tesalonika. Pertama saya temukan dalam Filipi pasal 4. Kalau saudara baca Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Ya, Paulus berpesan di ayat 4. Ya, Filipi 4 ayat 4. Dikatakan gini. Rejoice in the Lord always. Semicolon. Again I will say rejoice. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Lalu dia tekankan kembali. Diulangi kembali. Sekali lagi bersukacita. Paulus menekankan ini kepada jemaat di Filipi. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Dia ulangi lagi. Sekali lagi kau katakan bersukacita. Kemudian di ayat 6 katakan gini, dalam pasal 4 ayat 6 di dalam Filipi 4 tadi. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga.
Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam kitab Filipi ini kembali muncul 3 nasihat yang sama itu. Bersukacita senantiasa. Sekaligus katakan bersukacita kata Paulus. Berdoa, jangan kamu khawatir. Sampaikan permohonan dan ucapan doamu dengan ucapan syukur. 3 nasihat itu muncul dalam Filipi pasal 4. Lalu waktu dia menulis kepada jemaat di Roma 12 ayat 12. Paulus juga katakan demikian. Saya kasih terjemahan dalam Amplified Bible ya. Constantly rejoicing in hope. Constantly rejoicing. Jadi setiap ada kata rejoicing, nasihat rejoice, sukacita, itu ada penekanannya, constantly. Tapi dia katakan rejoicingnya pada apa? Bukan pada circumstances, bukan pada situasi, kondisi, tapi pada in hope. Lalu dikatakan dalam bracket, because of our confidence in Christ. Jadi sukacitanya itu punya dasar, yaitu confidence, iman, keyakinan dalam Tuhan Yesus. Kemudian dikatakan sabar dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Devoted in prayer. Bukan cuma prayer, devoted, continually seeking wisdom, guidance, ya, strength from your relationship with God in your prayer life. Pesan yang sama dia tulis juga kepada Kolose, jemaat di Kolose. Kolose 1 ayat 9-12, saya hanya quote. Ini pesan ini kalau sudah diingat pernah di beberapa bulan lalu disampaikan oleh Pastor Daniel juga. Doanya Paulus yang tidak selfish. Dia bertekun dalam doa. Dia katakan, aku tidak berdoa putus-putusnya untuk engkau jemaat Kolose. Supaya apa? Dikatakan. Ayat 11-12. Supaya kamu sanggup menanggung segala sesuatu dengan tekun. Kau menanggung segala sesuatu dengan tekun, sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Dan dari beberapa tulisan Paulus ini kita lihat kan, pesan yang sama terjadi. Sukacita, ya, always, yang selalu, rejoicing constantly, doa, kemudian giving thanks in any circumstances, in everything. Saya masuk langsung kepada poin pertama, tentang sukacita, rejoice. Saya bilang tadi, is it good to be true? Rejoice, kalau keadaan baik, kalau saya sedang mendapatkan promosi, nilai akademik saya baik, doa saya dijawab, hasil dokter ternyata itu hasilnya negatif, bukan positif. Oke, saya bersukacita. Tapi kalau enggak daripada itu, enggak gampang buat saya bersukacita. Is that what Bible actually teaching us? Pesan ini, nasihat ini, rejoice always. Nah, kata rejoice itu dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunaninya itu pakai kata kairo. Kairo. Ya. Saudara yang belajar Alkitab, yang rindu belajar terus tentang dari mana bahasa asli sebagainya, sudah tahu itu apa maksudnya huruf-huruf seperti itu di leksikon. Ya. Kata akar daripada rejoice itu adalah kairo. Dan kalau kita lihat kata kairo itu, sekali lagi sering mempelajari language, mempelajari etimologi, akar daripada language dari mana. Sudah akan menemukan kata kairo itu memiliki akar yaitu kata charis. Atau grace yang kita tahu. Ya, atau blessing atau favor. Jadi kata sukacita itu memiliki akar, memiliki fondasi yaitu anugerah, berkat. Itulah kata sukacita yang sebenarnya yang ditulis oleh Paulus di sini. Artinya bersukacita di dalam anugerah Tuhan, saudara. Bersukacita dalam kasih karunia Tuhan. Bersukacita dalam pemberian Tuhan. Sukacita yang bersumber tadi pada anugerahnya Tuhan, bukan yang lain. Rejoice always. So it is possible, hal yang mungkin dan bisa terjadi bahwa kairo akan ada coexist dengan hardship.
Kairo bersukacita masih bisa sama-sama pada waktu kita bukan hanya senang dengan situasi kita yang baik, tapi waktu kita menghadapi situasi yang sulit dalam kehidupan kita. Rejoice itu masih bisa ada. Karena anugerah Tuhan tidak pernah berubah. Karena anugerah Tuhan tidak pernah digoncangkan. Kita yang sekali berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah dalam kasih-Nya. Ingat Ratapan 3 ayat 22 katakan apa? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi. Dari sisi Tuhan, Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Yang memampukan kita untuk bisa bersuka cita selalu. Dan kita tahu Alkitab menolong kita mengerti dari mana sumber daripada joy itu. Dari mana sumber sukacita saudara? Itu Roh Kudus. Karena salah satu buah daripada Roh Kudus, salah satu produk karya Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya adalah joy, sukacita. Galatia 5 ayat 22 katakan. Paulus juga menulis dalam Tesalonika tadi, dalam surat ini. Ya, di 1 pasal 1 ayat 6b. Dikatakan gini, di dalam penindasan yang berat. Sekali saya katakan jemaat Tesalonika itu ditindas berat loh, menderita mereka. Mereka hidupnya gak enak. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita. Mereka terima firman itu, mereka mendengarkan firman Tuhan seperti saudara. Walaupun sedang ada global financial crisis, walaupun sedang mengalami COVID, mereka menerima firman Tuhan itu. Dan Alkitab mengatakan, menerima firman itu dengan apa? Dengan apa? Dengan sukacita. You welcome the message in the midst of severe suffering with the joy. Nggak stop di situ. Given by the Holy Spirit. Jadi joy, sukacita, especially ya, pada saat saudara mengalami penderitaan, tekanan, itu sebenarnya adalah hal yang expected sebagai anak Tuhan. Bukankah orang yang mau hidup benar mengikut Kristus Yesus akan mengalami penderitaan? Enggak selalu saudara setelah mengenal Tuhan Yesus, saudara berharap bahwa karena aku sudah jadi anak Tuhan, maka jalan hidupku akan smooth. Enggak. Alkitab tidak pernah mengajarkan. Tapi juga Alkitab tidak mengajarkan bahwa kita akan terus-menerus menderita. Jemaat mula-mula dengan kita yang hidup sekarang berbeda. Tapi message-nya tetap sama. Bahwa saudara dan saya dimampukan untuk bisa bersuka cita dalam apapun keadaan saudara. Karena sukacita kita tidak ditentukan oleh kondisi situasi di luar kita. Dan itu yang menjadi problem buat saudara dan saya. Karena terus terang sukacita kita tergantung pada apa yang ada di luar kita. Bagaimana kita menerima sesuatu yang menurut kita baik, berharga, yang kita inginkan. Tapi pada waktu kita ngalamin kesusahan dalam hidup, tekanan dalam hidup, kita mulai mempertanyakan sukacita Tuhan. Mempertanyakan, kita kehilangan sukacita. So joy in the suffering of our Christian life is a mark of the Christian. Suka tidak suka, saudara dan saya, waktu kita hidup dalam iman percaya kita sama Tuhan, itu adalah tanda bahwa kita pengikut Kristus. Ada begitu banyak ayat firman Tuhan mengajarkan kita. Ya, bagaimana engkau dan aku, saudara dan saya, kita endure, bertekun dalam tekanan hidup ini. Joy not coming from circumstances, saya bilang tadi, but the product of the Holy Spirit living in us. Nah, waktu saya coba renungkan ini kembali. Karena jujur aja saya bisa cepat-cepat langsung saya mempertanyakan dan saya cukup tadinya saya minta maaf sama Tuhan, Tuhan forgive me. I can be skeptic gitu, skeptic tau ya. Mendengarkan seperti rejoice always. Karena saya mulai melihat kehidupan saya. Karena rejoice, pengertian rejoice, sukacita yang saya punya tadi, memang berdasarkan keadaan sekitar saya. Tapi firman Tuhan katakan, you can rejoice always. Nah kalau dia berikan firman Tuhan ini kepada kita, artinya ini kan bukan sesuatu yang wish list kan, sesuatu yang sifatnya hanya simbolik. Enggak. Nanti kita akan pelajari bahwa ini bisa terjadi dalam kehidupan kita, ini bisa kita alami dan itu yang Tuhan inginkan kita alami. Selalu senantiasa bersuka cita.
Ada sukacita yang berbeda yang dunia coba tawarkan dengan sukacita yang dari Tuhan. Ya, saudara bersukacita waktu saudara makan makanan enak. Saudara bersukacita pada waktu dapat kesempatan untuk berlibur. Itu sukacita, tapi hanya sementara. Itu akan selesai. Tetapi, saya coba buat satu summary. Sukacita kita datang daripada Tuhan. Yang tidak pernah berubah karakternya. Itu semua tadi berubah. Makan enak satu hari belum tentu makan enak lagi di hari berikutnya. Nilai yang baik karena kita belajar kita dapat nilai yang baik belum tentu suatu saat tiba-tiba sudah bisa jadi kecewa kok nilai saya nggak baik. Saya kehilangan sukacita. Everything is shaky in the world. Tapi seharusnya sukacita kita berdasarkan pada karakter Allah. Hati Allah yang tidak pernah berubah bahwa dia sayang sama kita. Dia mengasihi kita. Lalu kita tidak lagi bergantung. We are not longer dependent on ourselves or our circumstances to experience joy. Kita nggak lagi bergantung pada diri kita sendiri. Saya nggak mengajarkan stoik di sini. Saya nggak mengajarkan bahwa kalau Anda mau berbahagia, bersukacita dalam hidup saudara, ini loh, Anda punya kekuatan dalam diri Anda sendiri untuk bisa create sukacita. Enggak. Sukacita itu nggak bisa tergantung oleh kemampuan kita sendiri. Ataupun suasana di luar kita. Dan yang terakhir, justru sukacita kita akan diuji melalui problem, masalah, kekecewaan. Yang seharusnya sukacita itu tidak hilang. Kalau ada saudara hari-hari ini yang mulai kehilangan sukacita. Karena tekanan berat dalam hidup saudara. Karena fokus saudara selalu berpikir, Pastor, you talking very easy. You don't know what I'm going through. Saya sudah ke dokter, saya baru cek, saya harus terima hasilnya dokter. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Saya baru aja di layoff misalnya. Saya baru di restructuring company saya. Kemarin berapa minggu yang lalu sudah dengar apa yang terjadi di ANZ Bank. 3,500 employee. Between September and next year. Dicop 3.500 plus I think 1,000 contractor, something like that. Ekonomi bergoncang saudara. Ekonomi bergoncang. Saudara mulai worry dan takut dan itu membuat saudara aku kehilangan sukacita. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita. Seharusnya sukacita kita kembali bersandar kepada iman kita, kepada janji Allah. Penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau sampaikan kepada kita hari ini. You can rejoice always. Bersukacita senantiasa. Yang kedua, doa. Berdoa dengan tidak putus-putusnya. Atau Indonesia katakan tetaplah berdoa. Gimana mungkin sih tetaplah berdoa tidak putus-putusnya? Apakah dalam 24 jam, 7 hari seminggu saudara harus tutup mata, melipat tangan. Dan itulah doa. Doa bukan cuma sikap. Ya, saudara saya kita perlu punya kehidupan doa. Maka saya kadang-kadang bingung ya. Orang-orang yang terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengatakan dirinya believer, anak Tuhan, Kristen. Tapi tidak pernah punya kehidupan doa pribadi itu loh. I'm so confused Lord. Kalau dia sudah menerima kuasa salib Kristus. Masa sih dia gak mau berkomunikasi dengan Tuhan? I'm also talking to myself when I was still a baby Christian during that time. Kalau doa itu bicara soal hubungan kita dengan Tuhan, relationship. Kalau doa itu bicara soal kita tahu Allah yang selamatkan kita. So God is our Father kan? Nah gimana saudara bisa membangun relationship kita dengan Tuhan kalau gak punya kehidupan doa? Dan dasar daripada kita mau berdoa, kita mau menginginkan kehidupan doa. Kita mau berkata-kata sama Tuhan. Itu karena kita mengenal bahwa Tuhan Allah kita itu. Tuhan tidak pernah meninggalkan atau tidak pernah menstop istilahnya supply kasihnya kepada kita. Berdoa tidak putus-putusnya, Tuhan pun gak pernah putus-putusnya mengasihi saudara dan saya. Tuhan gak pernah putus-putusnya memberkati saudara. Saya udah 4-5 minggu ini mengalami sakit, bukan sakit, batuk lah. 4-5 minggu.
Sudah dikasih antibiotik minggu pertama, belum sembuh. Sudah ke dokter 1, 2, 3 kali saya ke dokter. Dicek sana sini, sampai kemarin x-ray chest yang terakhir, cuma membuktikan supaya ada. Semuanya bersih. Dan dokter katakan, ini semua adalah post-viral infection. Post, bukan bakteria. Dan kamu minta antibiotik, orang Indonesia gitu kan, antibiotik. Dokternya marah. No, saya punya code of conduct sebagai dokter di sini. Kalau itu tidak bisa menyembuhkan kamu, itu salah. Saya nggak akan kasih kamu antibiotik. Sampai digituin saya. Kan dasar orang Indonesia, saya nggak apa-apa antibiotik. Pokoknya kan cepat-cepat selesai gitu ya. Nggak bisa. If that virus, itu adalah post-viral yang akan keluar. Dan batuk itu kata dokter nih buat saya. Itu tanda yang baik katanya. Bahwa tubuh kamu punya antibodi untuk melawan virus-virus itu dengan cara mengeluarkan itu batuk dengan batuk. Oh gitu dokter, iya. Tapi makanya kalau sudah batuk, tutup mulut. Batuk, tutup dengan sapu tangan. Supaya nggak spread out. Nah, tapi saat itu dokternya kasih saya, lalu apa dokter yang saya mau sembuh? Saya minta magic, antidotes gitu loh. Kalau kayak si yang suka Asterix gitu ya. Obelix Asterix kan minta ramuannya itu kan. Dokter bilang enggak, saya hanya bisa kasih kamu 2. Pertama adalah Ventolin. Oh ya, puffer ya, Ventolin. Yang kedua adalah satu obat yang namanya suppressant coughing, untuk suppress coughingnya. Yang saya bandel juga, saya nggak minum. Saya pikir, nih dokternya lebih hebat dari saya, kan lebih punya pengetahuan daripada saya. Saya pikir, loh katanya ini mau ngeluarin semua virus-virus yang ada dalam diri saya. Kok disuppress batuknya, saya bingung kan. Jadi saya nggak ngikutin advice dia untuk minum anti-suppressantnya coughing. Tapi saya pakai puff. Nah ini yang saya pelajari, saya mau bagian saudara. Bagaimana saya belajar, karena waktu saya masih kecil, saya tuh kena asma. Waktu masih kecil. Tapi puji Tuhan sampai SD kelas 6, saya dinyatakan bebas dari asma. Saya ingat mami saya selalu berkata, dulu mami suka bawa kamu ke Ancol. Saya di Jakarta. Ancol bukan apa-apa gitu, zaman dulu tuh hanya beach, ada pantai, gak ada apa-apanya, Jakarta tahun-tahun 70-an. Supaya apa kata mami saya? Supaya udara kamu lebih bersih waktu dekat pantai. Is that true? Jakarta polusi ya. Mau di pusat kota, mau di dekat laut juga tetap polusi. Tapi itu yang mami saya lakukan sama papi saya. Sebisa mungkin saya diajak mendekat ke pantai. Katanya udara pantai itu membuat, saya nggak tahu secara akademik, sains, apakah itu benar. Tapi ini yang saya mau pelajari, yang saya mau sampaikan. Selama 3-4 minggu ini waktu saya pakai puff. Sudah ada instruksinya. Sudah mesti inhale. Itu puff. Ada yang pernah pakai puff? Ada yang pernah nggak? Nggak semuanya. Ada Monica, beberapa pakai puff. Tapi begitu saya lakukan, kayak tadi pagi juga tadi, saya mulai begitu terus supaya Tuhan terima kasih. Kalau ini nafas diambil sama Tuhan, berhenti saya nafas. Betul? Karena kita nggak kayak bisa, terima kasih Tuhan. Ada banyak orang nggak bisa nafas dengan baik. Pakai alat bantu pernafasan. Nah, Tuhan tuh nggak pernah memutus supply kasihnya sama kita. Tuhan nggak mau atau nggak pernah mau untuk tidak menganggap kita sebagai anaknya. Saudara kan saudara anak-anak Tuhan ya. Saya punya 2 anak laki-laki dan saya masih punya orang tua yang masih hidup, papi mami saya. Tadi pagi anak saya yang besar, saya lagi duduk di kursi, lagi baca firman Tuhan tadi pagi sebelum ke gereja. Tiba-tiba datang dad, dia approach saya, dia tuh kayak mau mencium saya gitu. Ini udah gede loh ya, bukan anak kecil ya, udah besar. Anak saya yang pertama. Kayak dia mau cium kening saya atau rambut saya gitu. Bentar, bilang gitu. Kenapa kok lucu ya gak mau? Karena maminya, istri saya baru hairdo gitu deh, rambut saya gitu. Jangan rusak gitu loh, mami baru nyelesain hairdo, kamu rusak lagi. Akhirnya saya berdiri tapi. Saya hak dia dan dia cium ini saya. Ini anak besar loh. Bukankah Tuhan seperti itu sama kita? Saya kadang-kadang berapa hari memikir, Tuhan kapan ada dapat kesempatan lagi, saya sudah setahun lebih gak pulang ke Jakarta menengok papi mami saya. Saya pingin peluk papi, saya masih ingat waktu saya masih kecil, saya naik di pelukan papi. Saya naik di mami saya peluk mereka. Itu Tuhan inginkan melalui doa saudara.
Jadi prayer itu bukan aktivitas, bukan hanya aktivitas. Prayer is our attitude gitu loh. Prayer itu is our relationship with God. Jadi bisa saudara, saudara bisa tetap berdoa dalam segala keadaan. Di luar jam doa saudara di gereja ini pun, waktu dikasih kesempatan saudara berdoa. Seorang hamba Tuhan namanya Charles Spurgeon bilang begini. Ya, indah kata ini. Ini membuat saya berkata, Tuhan bagaimana? I'm questioning God. Lalu gimana Tuhan caranya untuk saya berdoa dengan tidak putus-putusnya? How? Dan hamba Tuhan kata gini, while your hands are busy with the world, let your heart still talk with God. That's impossible, right? No, it is impossible. Waktu saudara bekerja dengan tangan saudara, saudara berpikir untuk pekerjaan di kantor saudara. Hati saudara masih bisa in tune dengan Tuhan. Percaya bisa. Waktu saudara konsentrasi, saya lakukan berapa kali di pagi hari, waktu ada meeting pagi-pagi, ada misalnya back to back meeting istilah dari jam 6 pagi sampai jam 10 karena saya harus kerja pagi karena head office ada di US. Jam 6 pagi meeting sampai jam 10 back to back meeting. Saya berdoa, Tuhan tolong saya hari ini berikan hikmat bagaimana berkata-kata. Berikan hikmat bagaimana berkata-kata supaya mengerti apa maksud daripada meeting itu. Berikan keberhasilan dalam meeting kami. Bukankah itu doa? Jadi bisa saudara, tidak putus-putusnya berdoa itu bisa. Bukan hanya aktivitas, it's an attitude of your heart clinging to God. Sekarang saya pindah di poin ketiga, give thanks. Saya suka gambar ini, karena di hadapan tangan ini hanya ada satu chicken schnitzel itu ya, buat hari ini. Tapi itu menggambarkan tentang give thanks. Apa yang ada di tangan saudara. Ucapan syukur bahwa saudara masih bisa makan. Nah, kata give thanks itu menarik. Sama seperti kario tadi, sukacita. Kata yang dipakai dalam bahasa asli bahasa Greeknya adalah eucharisteo. Eucharisteo, di mana di tengah-tengahnya ada kata yang sama yaitu charis, grace. Seperti kario, rejoice, punya ikatan yang kuat dengan kasih karunia anugerah. Maka give thanks tadi adalah give thanks yang kita tahu berdasarkan apa yang kita terima sebagai anugerah dari Tuhan. Itu yang dimaksud oleh Paulus. In everything give thanks. Dan kata ini yang kita kita suka dengar sebenarnya. Tapi kita mungkin dengan cepat nggak terlalu put attention. Di gereja ini sebulan sekali ada Holy Communion. Benar? Perjamuan kudus. 1 Korintus pasal 11 ayat 24 kata gini. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Yesus mengambil roti dan mengucap syukur. Nah, sakramen perjamuan kudus ini dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan, perjamuan kudus. Sebagai sakramen, atau punya istilah disebut dengan Eucharis. Eucharis. Saya pernah datang ke gereja-gereja Katolik, gereja-gereja tradisi. Itu dikatakan Eucharis. Ya itu apa? Perjamuan kudus tidak lain sebagai mengingatkan kita, remembrance of us, bagaimana kita harus mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Atas apa yang dilakukan. Tubuhnya yang tersalib buat segala dosa-dosa kita. Darahnya yang tercurah untuk selamatkan kita. Itulah makna dari perjamuan kudus. Give thanks. Jadi sekali lagi, seperti doa, thanksgiving atau give thanks bersyukur, itu bukan hanya masalah liturgi atau aktivitas. Again, it's attitude inside out. Jadi next time kalau kita berjamuan kudus, kita mengerti apa artinya kita mengangkat roti dan juga mengangkat cawan. Ucapan syukur. Giving thanks in all circumstances. Sorry God if I'm too critical gitu ya. Waktu saya bacanya give thanks in everything.
in all circumstances. Too God to be true. Too good to be true. Pesan yang sama di Efesus 5 ayat 20 katakan, ucapkanlah giving thanks always for all things. To God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Enggak dibilang bahwa giving thanks always for all things, lalu stop. Sehingga seolah-olah kita diminta sama Tuhan sesuatu yang is impossible untuk saya lakukan. Tapi Paulus kasih fondasi dalam Efesus pasal 5 ayat 20 ini, bahwa giving thanks itu mengucap syukur tadi senantiasa terhadap segala sesuatu kepada Tuhan Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali fondasi daripada rejoice, fondasi daripada mengucap syukur itu adalah di dalam Yesus. Pasal ini kalau sudah ingat bulan lalu pernah disampaikan oleh Pastor Denny. Tahun bulan lalu. Dalam topik Efesus 5 ayat 18-20. Kalau sudah masih ingat bulan lalu khotbah dan di Kul kita bahas. Ya, dikatakan apa? Berkata-kata dalam Mazmur, kidung puji-pujian, masih ingat? Nyanyian rohani, making melody. Ya, in your heart to the Lord. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Kalimat ini ayat 20 itu bermula dari ayat 18 dan 19. Bahwa mengucap syukur itu adalah ekspresi. Ekspresi kita mengerti bahwa Tuhanlah yang pegang hidup kita. Tuhanlah yang pegang kontrol atas segala situasi yang kita hadapi. Problemnya apa yang kita hadapi? Masalahnya apa yang kita hadapi sehingga kita tidak bisa bersyukur? Apa masalah-masalah yang kita sering kali hadapi? Pertama jelas ya waktu kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita selalu membandingkan orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang hidupnya enak. Sehingga kita membandingkan dia lebih baik. Istilahnya kan rumput tetangga lebih hijau gitu ya, tahu maksudnya ya. Sampai kamu tahu ternyata dalam rumput tetangga lebih hijau karena dia banyak wheat dan dia rajin untuk bersihin itu wheatnya. Nah maksud saya begini. Kalau kita mulai melihat kepada orang yang kekurangan, orang yang hidupnya tidak seperti kita, harusnya kita bisa bersyukur. Daripada sudah komplain, hari ini kembali bekerja Monday to Friday, 8 hours a week, bangun pagi lagi, sudah mulai komplain. Seandainya ada job yang lebih baik. Padahal banyak orang tidak punya pekerjaan, tidak bisa bekerja. Di Indonesia banyak lulusan sarjana yang tidak bisa mendapat pekerjaan. Sehingga mereka mau tidak mau bisa menjadi apa? Saya suka mix up antara ojol ya, apa sih? Online, apa namanya? Ojek online sama judol apa? Judi online. Ini ojol bukan judol. Banyak lulusan sarjana yang mau jadi ojek online tadi. Atau saya dengar ada, mami saya cerita, nggak tahu. Di Balai Kota Jakarta, ribuan orang mau antri jadi apa? Petugas apa? Kuning, merah atau apa? Pekerja pembersihan tuh loh, bersih-bersih jalan. Sarjana loh, kata mami saya. Ekonomi lagi nggak baik, ekonomi lagi susah, tekanan di mana-mana. Kalau saudara masih bisa bekerja, bersyukur. Kalau saudara tadi seperti tadi gambar tadi masih ada makan di tangan saudara, saudara bisa makan, bersyukur. Ingat beberapa minggu ini, 2 minggu terakhir ini, firman Tuhan ngajarin kita dari mana? Mazmur 13. Teriakan Daud, how long O Lord, how long O Lord. Berapa lama lagi Tuhan aku nantikan. Dan minggu lalu kita belajar Mazmur 40. Waiting upon the Lord, dari lumpur dosa diangkat. Saudara, enggak apa-apa. Saudara tuh be real sama Tuhan. Tapi yang penting datang sama Tuhan. Enggak langsung kecewa marah sama dia. Doa, baca firman, dia pasti akan berikan sesuatu. Dia beri kekuatan, dia beri kepada kita jalan keluar. Tapi punya attitude hati yang mengucap syukur. Saya tutup dengan 3 slide terakhir. Apa koneksinya dengan Yesus? Apa yang Injil katakan tentang sukacita senantiasa, tetap berdoa, dan juga
mengucap syukur segala hal. Karena tidak ada lain model saudara. Bukan kami, para pastor, para leader, siapapun juga. Model saudara, memang kami harus hidup sebagaimana Kristus hidup. Yang Paulus bilang, ikutlah aku sama seperti aku mengikut Kristus, kata Paulus kepada Timotius. Tapi nggak ada example saudara yang paling perfect dalam kehidupan dunia ini selain Tuhan Yesus sendiri, betul? Hanya dialah model saudara. Sehingga firman Tuhan tadi yang dia katakan melalui Paulus, bersukacita senantiasa, tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala perkara. Itu bisa sudah alami dan sudah bisa lakukan dan sudah bisa aplikasikan terjadi dalam kehidupan saudara. Nah, kitab Ibrani pasal 12 ini mengatakan tentang hal ini. Ya. Bahasanya katakan looking into Jesus, fixing your eyes upon Jesus, the author and the finisher of our faith. Lalu dikatakan who for the joy that was set before him endure the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Marilah kita melakukannya. Karena ayat 1 katakan apa? Kita memiliki, itu bicara soal race, our faith gitu ya, race of faith. Waktu kita terima Tuhan Yesus sampai kita selesai dari hidup kita di dunia ini adalah perjalanan iman kita. Dan penulis kitab Ibrani nasihatkan kita, ayo lihat sama Yesus. Fokus sama Yesus. Karena dia yang memulai iman kita dan dia pasti akan mengakhiri sampai pada akhirnya. Lalu ayat kuning, yang di kuning saya sebut dengan the greater exchange. Pertukaran yang besar. Yesus sudah contohkan buat saudara dan saya. Bahwa di tengah hardship, di tengah penderitaan yang luar biasa hebat yang dia alami. Yang Alkitab katakan. Dia bertahan, dia bertekun. Waktu dia naik ke kayu salib. Waktu dia dihina. Padahal dia itu Allah. Dia itu pencipta langit dan bumi. Waktu dia ada di sini dan mendengarkan saya bicara dan saudara memuji dia, dia ada di sini. Dia segalanya yang ada di universe semua diciptakan oleh dia. Tapi dia dihina, dia disiksa, dia diolok-olok. Kenapa dia bisa seperti itu bertahan? Lalu indah sekali penulis kitab Ibrani katakan. Dengan mengabaikan kehinaan, exchange. Memikul salib ganti apa? Ganti apa? Sukacita. Yesus tidak menganggap cross itu sebagai sukacita loh ya. Jangan salah. Yesus nggak menganggap salib itu sebagai sukacitanya, tidak. Itu penderitaan, itu penghinaan. It's a shame. Makanya waktu dia berdoa dia sampai pembuluh darahnya sampai keluar darah. Karena dia tahu betapa hina, betapa sengsaranya dia harus ada di kayu salib. Itu bukan joy. Tapi Alkitab katakan di Ibrani 12 ini adalah ya, dia melihat lebih daripada kesengsaraan tadi. Karena dia tahu dia akan menuai sukacita. Sukacita siapa? Dia melihat kita semua ini diselamatkan. Saudara dan saya diselamatkan. Kita yang harusnya kena murka Tuhan. Kita yang harusnya mati binasa. Dia sudah tanggung buat kita semua. Amin. Yesus contohkan kepada kita. Bisa. Dalam the Great Depression. Dalam kesusahan yang luar biasa. Dalam tekanan penderitaan yang luar biasa. Dia melihat jauh akan sukacita yang Allah Bapa sudah janji kepada kita semua tentang keselamatan melalui dia. Untuk itu dia berikan hidupnya. Tetap bertekun dalam penderitaan. The cup of God's wrath and the cup of thanksgiving. Cawan murka Tuhan. Cawan pengucapan syukur. From the Gethsemane to Golgotha. Di saat-saat yang sulit dalam kehidupan Yesus, Yesus berdoa. Dia berkata gini, dalam Matius 26 ayat 39. Dia berdoa. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini, cawan murka Allah itu lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki,
melainkan seperti yang Engkau kehendaki. So at the darkest moment, momen yang paling gelap dalam kehidupan Yesus, Yesus berdoa. Yesus bicara sama Allah Bapa. Dan dia menemukan kekuatan kembali untuk terus berjalan menghadapi salib itu. Jadi mungkin saudara dan saya untuk berdoa dengan tidak putus-putusnya. Jadi saya katakan, Yesus meminum cawan murka Tuhan. Kita minum cawan pengucapan syukur pada waktu perjamuan kudus. Yesus yang sudah tanggung dosa-dosa kita, murkanya Tuhan. Karena kesalahan-kesalahan kita, karena dosa-dosa kita. Tapi kita boleh mengangkat cawan pengucapan syukur. Karena dia melihat sukacita yang lebih daripada penderitaan yang akan dialami. Karena dia berdoa sama Bapak, Tuhan tolong aku. Aku punya keinginan kalau boleh lalu, gak jadi itu. Crucifixion. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Dan Yesus bertahan sampai di kayu salib. Sekali lagi saya gak tahu keadaan saudara. Kalau saudara mengalami kemenangan, saudara dalam keadaan baik-baik, puji Tuhan. Saudara baru dapat promosi pekerjaan, puji Tuhan. Saudara dapat bisnis, keuntungan, puji Tuhan. Tapi jangan lupa, Alkitab juga mencatat, ada 10 orang kusta, Tuhan Yesus sembuhkan. Berapa? 10-10 disembuhkan. Berapa yang kembali dan datang kepada Tuhan Yesus untuk berterima kasih? Hanya ada 1 orang. Jadi mungkin buat saudara dan saya, dalam keadaan diberkati, dalam keadaan baik-baik saja, kita melupakan Tuhan. Padahal firman Tuhan katakan, mengucap syukur dalam segala keadaan. Supaya kita gak sombong, supaya kita tetap bisa bergantung sama Tuhan. Waktu kita diberkati, waktu kamu masih sehat-sehat saja gak sakit. Waktu masih banyak makanan di rumahmu, kamu mau ke supermarket mau beli apa aja boleh. Sementara anak saya cerita di malam di Flinders Station. Ada homeless nanya sama dia, boleh gak kasih aku cash buat beli uang, kata homeless itu. Dipikir anak saya dia gak main-main, cuma minta-minta. Dia minta pada yang lain. Dan akhirnya ada orang yang membelikan kepada dia makanan. Berarti dia bilang, lain kali belajar ya, kasih kalau emang dia butuh makanan. Karena dia memang butuh benar-benar makanan. Karena ada orang lain di sebelahnya, di Flinders ada ke sushi apa, dibeliin sushi dimakan sama dia. Itu realitas. Ya. Yang terakhir dikatakan gini. Dan ini hanya dicatat dalam Injil Yohanes. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu di kayu salib, berkatalah ia, tetelestai. Sudah selesai. It is finished. Bicara tentang apa it is finished? Yesus mendeklarasikan di kayu salib. Semua dosa-dosamu, semua hutang-hutang dosamu hari ini sudah dibayar lunas. Amin. Semua hutang-hutang dosa saudara dan saya sudah dibayar lunas. Yang kedua, karya penebusan keselamatan sudah selesai. Accomplish. Sudah selesai. Nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangkan, dan tidak ada lagi yang bisa memberikan karya keselamatan itu selain di dalam nama Anak Allah yang sudah mati di kayu salib. It is finished. Tapi yang ketiga, semua nubuatan sejak firman Tuhan ini tertulis dalam kitab Kejadian. Pada waktu manusia Adam dan Hawa jatuh, dan Allah Bapa katakan bahwa keturunan dari perempuan ini, dia akan menghancurkan kepala si ular beludak. Itu digenapi. Dan sama seperti yang kita pelajari minggu lalu, kita semua ini dalam lumpur dosa sebelum kita kenal Tuhan. Kita coba usaha sendiri keluar dari kegelapan lumpur dosa, tidak pernah bisa. Bahkan lumpur dosa itu menarik kita semakin dalam lumpur dosa. Tapi harus ada Tuhan yang menarik kita. Tuhan yang bend down. Tuhan yang mau mengangkat kita. Dan bahkan Yesus bukan cuma mengangkat. Dia tanggung semua murka Allah di kayu salib buat kita. Kenapa kebenaran ini penting buat kita semua? Kenapa saya harus sampaikan mengenai
koneksi tadi antara 3 hal tadi. Sukacita senantiasa, doa tidak putus-putusnya, dan mengucap syukur dalam segala hal. Saya tidak bisa tidak, karena di ayat 18 itu dikatakan gini. Karena semuanya ini senantiasa bersukacita, berdoa tidak putus-putusnya, dan mengucap syukur dalam segala hal. Ditutup oleh Paulus dengan kata-kata ini. For this is God's will for you in Christ Jesus. Sebab inilah kehendaknya Allah Bapa kepada kamu. Semua termasuk saya dalam Tuhan Yesus. Apa yang dimaksud tadi? Tuhan berkehendak, Tuhan ingin, Tuhan mau. Saya bapak, saya punya anak-anak, 2 anak saya. Saya ingin anak saya berhasil. Studi yang benar, selesai, kamu bisa punya fondasi untuk bisa hidup. Saya mau kamu hidup kudus. Ya, kamu sudah diselamatkan Tuhan, melayani Tuhan. Itu keinginan saya. Tuh. Tapi juga saya sebagai bapak akan coba support dia toh. Saya akan coba enable dia untuk bisa melakukan hal seperti itu. Jadi pada waktu Tuhan katakan tadi, rejoice always, pray continuously, give thanks in everything. Itu keinginan Bapa di surga. Itu keinginan dia, kehendak dia. Tapi Tuhan juga berikan kepada kita kemampuan untuk kita bisa mengalami hal seperti ini. Amin. Ini yang Tuhan ingin wujudkan dalam hidup kita. Sampai tadi kebenaran Injil tadi mengatakan, Yesus, dia exchange penderitaan penghinaan yang dia alami. Karena dia mau tahu, dia mau mendapatkan sukacita waktu dia melihat kita semua diselamatkan. Perhatikan itu. Yesus sudah ganti penderitaan dia dengan sukacita melihat kita diselamatkan. Yesus sudah berdoa di Taman Getsemani supaya Bapa, kehendak-Mu yang jadi. Dan dia sudah katakan di kayu salib, it is finished. Semua karya tadi sudah aku lakukan. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kamu daripada kasih Bapa. Saya bacakan satu ayat firman Tuhan. Saya minta Presiden Worship untuk maju. 2 Korintus 4. 2 Korintus 4 ayat 17, 18. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal. Perhatikan. Penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya, sebab itu kami tidak memperhatikan yang kelihatan, yang sementara ini. Tapi kami melainkan yang tidak kelihatan. Yang tak kelihatan yang adalah kekal. Saudara, saya rewire kembali. Saya ambil kembali, saya undo kembali kata-kata saya. Too good to be true. No, it is possible. You can have that, you can experience that. Selalu senantiasa bersukacita. Karena pondasi kita adalah dalam pengharapan kita dalam Kristus. Apa yang sudah dilakukan dalam kehidupan kita. Itulah iman, itulah Injil. It is possible for you to pray without ceasing. Doa terus menerus, karena itu sikap kita kepada dia. It is possible for you. Untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena janjinya buat kita. Karena hatinya buat kita. Karena siapa dia Allah yang mengasihi kita. Oke? Saya berharap firman Tuhan ini oleh kuasa Roh Kudus membuka pengertian kepada kita. Bahwa sukacita tidak ditentukan oleh keadaan. Kita mesti belajar saya anak Tuhan. Karena ini kehendak Tuhan buat kita. Dia mau kita sukacita. Bukan faking. Tapi sukacita sejati karena kita tahu ada yang lebih Tuhan sudah berikan kepada kita. Di akhir hidup kita di dunia ini. Tapi juga waktu kita mengalami semua penderitaan dalam dunia ini. Ada kekuatan Tuhan melalui firman-Nya, melalui janjinya. Dan purpose-nya dia, tujuan dia untuk membentuk kita semua. Amin.